komponen ekosistem. Suatu ekosistem terdiri dari komponen abiotik, yaitu benda mati, dan komponen biotik, yaitu makhluk hidup. Komponen biotik ini terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Agar lebih paham, yuk simak penjelasan berikut ini. Komponen abiotik. Kata abiotik berasal dari bahasa Latin, yaitu terdiri dari suku kata a dan biotik. A artinya tidak, biotik artinya hidup. Jadi, abiotik adalah segala sesuatu yang tidak bernyawa atau benda mati yang terdapat di lingkungan. Seperti yang terdapat pada gambar ekosistem berikut ini. Coba perhatikan ada komponen abiotik apa saja pada gambar berikut ini. Yang pertama, di pojok kiri atas ada sinar matahari. Yang kedua, tentunya di sekitar kolam ini terdapat udara. Nah, walaupun tidak terlihat, tapi udara dapat kita rasakan ya Sobat Sains. Berikutnya, ada batu yang ada di sekitar kolam ini. Yang keempat, tentunya ada tanah berlumpur. Yang kelima, air. Nah, sekarang kita lanjutkan yuk, seperti apa komponen biotik itu. Komponen biotik. Kata biotik berasal dari bahasa Latin, terdiri dari kata biotik atau bio, yang artinya hidup. Jadi, biotik adalah semua makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia yang ada di suatu lingkungan. Nah, makhluk hidup dalam suatu ekosistem terdiri dari individu, populasi, dan komunitas. Sobat Sains, coba perhatikan gambar ekosistem berikut ini. Kalian dapat mengamati ada makhluk hidup di sekitar lingkungan tersebut kan? Komponen biotik yang pertama adalah individu. Kata individu juga berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata in dan dividu. In juga artinya adalah tidak. Dividu artinya dapat dibagi. Jadi, individu artinya adalah makhluk hidup yang tunggal atau tidak dapat dibagi lagi. Ia berdiri sendiri secara fungsional. Yuk, sekarang coba Sobat Sains sebutkan ada individu apa saja pada gambar tersebut. Yang pertama, ada seekor burung. Yang kedua, ada pohon. Yang ketiga, ada seekor rusa. Dan yang keempat, ada seekor kelinci. Nah, itu tadi contoh individu. Sekarang kita lanjutkan yuk ke komponen biotik yang kedua, yaitu populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang hidup pada waktu dan tempat tertentu. Coba Sobat Sains perhatikan populasi apa nih yang ada pada gambar berikut ini. Ingat ya, populasi itu berbeda dengan individu. Jadi, populasi itu syaratnya harus terdiri dari kumpulan individu sejenis. Artinya, lebih dari satu makhluk hidup yang sejenis yang terdapat pada tempat tersebut. Pada gambar ini terdapat 2 ekor burung. Kemudian, perhatikan juga ada sekumpulan pohon dan sekelompok sapi. Kita juga dapat melihat ada kumpulan rumput. Nah, mudah-mudahan sampai sini kalian bisa memahami ya perbedaan antara individu dan populasi. Sekarang kita lanjutkan yuk ke pembahasan komponen biotik yang ketiga,
yaitu tentang komunitas. Komunitas adalah berbagai populasi yang hidup pada waktu dan daerah tertentu, serta saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Coba Sobat Sains perhatikan, ada komunitas apa saja pada gambar berikut ini. Ingat ya, komunitas itu terdiri dari berbagai populasi. Yuk kita lihat, mulai dari sebelah kiri ya. Pertama, ada populasi lebah. Jadi ada lebah yang jumlahnya lebih dari satu. Kemudian ada populasi bunga dan populasi ayam. Yuk kita bergerak ke sebelah kanan. Perhatikan ya, di sebelah kanan ayam, di sini terdapat populasi cacing tanah. Lalu ada juga populasi rumput. Di sekitar rumput ini terdapat populasi kupu-kupu. Kemudian ada juga populasi pohon, karena pohonnya terdiri lebih dari satu batang. Nah, Sobat Sains, agar kalian lebih paham, berikut ini kalian perhatikan ya contoh komunitas. Ingat ya, tadi komunitas adalah kumpulan berbagai populasi. Nah, di sini terdapat populasi lebah dan populasi bunga. Lebah dan bunga saling berinteraksi serta saling mempengaruhi satu sama lain. Lebah mendapat nektar atau madu dari bunga. Sementara itu, bunga dibantu penyerbukannya oleh lebah. Contoh komunitas berikutnya yaitu berbagai populasi. Pada gambar ini terdapat populasi lebah dan ada juga populasi pohon. Nah, lebah dan pohon ini saling berinteraksi serta saling mempengaruhi sama lain. Lebah dapat membuat sarang pada batang pohon tersebut. Coba kalian amati ada populasi apa saja pada gambar berikut ini. Pada gambar ini terdapat populasi rumput dan populasi kupu-kupu. Rumput dan kupu-kupu juga saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Bentuk interaksinya mirip dengan interaksi lebah dan bunga tadi ya Sobat Sains. Contoh berikutnya yaitu populasi ayam dan populasi cacing. Bentuk interaksinya yaitu ayam mendapatkan sumber makanan berupa cacing tanah. Sementara itu, cacing tanah dimangsa oleh ayam. Jadi, populasi cacing tanah sangat dipengaruhi oleh populasi ayam.